Kami bersyukur ya Allah yang luar biasa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kami menaikkan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Menaikkan pujian dan sembah kami kepada-Mu ya Bapa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Karena Engkau telah berbuat semuanya bagi kami ya Tuhan.
Terima Yang kasih terbaik Tuhan Yesus. telah lakukan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Saat ini kami mau terus diperbarui oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami memahami dan mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 19 April 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan tirai yang terbelah. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 27 ayat 45 sampai ayat 54. Dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam 2 Samuel pasal 21 sampai pasal 22. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Matius 27 ayat 51, demikian firman Tuhan. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Beberapa tanda besar terjadi menjelang kematian Yesus Kristus. Tanda pertama adalah kegelapan dalam ayat 45. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh duka cita yang dinyatakan oleh Bapa karena anak. Bapa berduka karena sang anak harus menjadi korban bagi dosa manusia. Matahari tidak menyatakan sinarnya, terhalang oleh kebrutalan orang-orang yang dikasihi Tuhan karena mereka memakukan sang Mesias, Raja mereka, di atas kayu salib. Tanda berikutnya adalah seruan Yesus kepada bait Allah. Pada jam 3 sore, Yesus berseru dengan suara keras karena Bapa di surga meninggalkan dia dalam ayat 46. Dia sedang menjadi manusia terkutuk yang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang sekarang menjadi penanggung dosa orang-orang yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan dan dikuduskan dalam Efesus 1 ayat yang keempat. Tanda berikut yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dalam ayat 51. Ini menandakan bahwa jalan menuju kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Sekarang Yesus, sang imam besar sejati, telah masuk ke tempat paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sehingga sekarang pemisah antara ruang di bait Allah dengan ruang paling suci sudah tidak ada lagi. Allah telah meruntuhkan tembok penghalang untuk orang-orang datang kepadanya melalui kematian anaknya di atas kayu salib. Inilah suatu keadaan baru bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Inilah kebebasan sejati dari Kristus yang telah membebaskan kita sehingga kita dapat datang kepada Bapa di surga tanpa rintangan dan halangan. Berikut adalah beberapa poin-poin penting secara teologis mengenai arti tirai bait suci yang terbelah dalam Matius 27 ayat 51. Yaitu yang pertama, simbol berakhirnya sistem persembahan dalam hukum Taurat. Tirai yang terbelah menunjukkan bahwa sistem ibadah perjanjian lama telah digenapi dalam kematian Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 mengatakan, karena itu, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus melalui jalan yang baru dan yang hidup yang telah dibukakannya bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Lalu yang kedua, akses langsung kepada Allah untuk semua orang. Sebelum Yesus mati, hanya imam besar yang boleh masuk ke dalam ruangan Maha Kudus sekali setahun untuk mempersembahkan korban penghapusan dosa. Dengan terbelahnya tirai, semua orang percaya sekarang memiliki akses langsung kepada Allah tanpa perantara manusia. Dalam Efesus 2:18 mengatakan, karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Lalu yang ketiga, penggenapan nubuat Mesias sebagai pengantara baru. Yesus adalah imam besar yang sejati yang membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Allah. Dalam Ibrani 4 ayat 14-16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Lalu yang keempat, penghakiman atas sistem keagamaan yang munafik. Terbelahnya tirai juga menjadi tanda bahwa Allah tidak lagi berkenan terhadap sistem keagamaan Yahudi yang telah kehilangan makna sejatinya. Ini juga menjadi perintangan bagi para pemimpin agama Yahudi yang menolak Yesus. Dalam Matius 23 ayat 27-28 mengatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik." Yesus mengencam kemunafikan ahli Taurat dan orang Farisi yang lebih mementingkan penampilan luar daripada kebenaran sejati. Lalu yang kelima, penggenapan nubuat bahwa Mesias akan menderita dan membawa keselamatan. Dalam Yesaya 53 ayat 5 mengatakan, "Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh." Dengan kematiannya, Yesus menggenapi misi sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes 1 ayat 29. Lalu yang terakhir, yang keenam, tanda penghakiman dan perubahan kosmik atau alam semesta. Terbelahnya tirai diikuti dengan gempa bumi dan terbelahnya bukit-bukit batu dalam Matius 27 ayat 51. Ini melambangkan bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar secara rohani, di mana kerajaan Allah kini terbuka bagi semua bangsa. Refleksi kita pada hari ini, peristiwa terbelahnya tirai bait suci menegaskan bahwa kematian Yesus membawa era baru dalam hubungan antara manusia dan Allah, di mana keselamatan diberikan oleh kasih karunia, bukan oleh hukum dan korban hewan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu ya Bapa, untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.